Baru gue ngomong tentang Bible, baik perjanjian lama dan perjanjian baru. Nggak asal ngomong aja, gitu loh. Seperti lu bilang, pengetahuan kiamat ada di sisi Allah, ya. Ada diksi kiamat di situ. Ya, terus lu bilang pengetahuan kiamat ada di sisi Allah. Isa berada di sisi Allah karena dia tahu hari kiamat. Silahkan ucil mikir kepala lu. Di mana Isa tahu hari kiamat? Tunjukkan. Tunjukkan di mana. Lu mau bermodalkan surat Az-Zukhruf 61. Itu sudah gue bahas. Lihat, Kanjeng Nabi Isa tidak akan turun lagi. Ya. Tidak ada kata Isa di situ. Kita buka, ya. Akhirnya mungkin waktu kita habis di sini. Enggak apa-apa, ya. Lihat itu. Wa inahu li abdun nama alaiha wa jalna nahu masal masalah ibani Israel, ya. Dia Isa, ya, kalau kita lihat rangkaian ayat sebelumnya, Saruf helikopter baca, tidak lain hanyalah seorang hamba yang kami berikan nikmat kepadanya dan kami jadikan dia sebagai contoh bagi Bani Israel. Dia hamba tahu hari kiamat. Jadi Yesus itu hamba. Kalau kamu memahami Yesus itu Isa, Isa itu Yesus. Kalau kamu memahami bahwa Yesus bukan Isa, Isa bukan Yesus, tinggalkan tempat ini. Anda nggak perlu lagi masuk ke dalam kajian-kajian komparatif religion karena berbeda. Ngapain lagi lu jadi sibuk, ya? Tetapi kalau lu memahami bahwa Isa itu Yesus, Yesus itu Isa, ayo kita belajar, diskusi, ya. Ya, jadi baca, lihat dibaca itu mulai surat Az-Zukhruf 59. Ini terpaksa gue hapus dong kalau gitu, ya. Gue hapus, ya. Supaya ini juga bermanfaat bagi teman-teman Islam. Supaya lu juga nggak dibodoh-bodohi, gitu ya. Tolong bantu tap-tap ya, supaya nggak rungkat. Tolong dibantu tap-tapnya. Ya. Oke, kita mulai ya. Kita mulai dari, jadi nggak bisa dipotong untuk ayat. Ya. Gue sudah ingatkan sama teman-teman Islam gue, saudara Islam gue. Jangan lagi percaya Kanjeng Nabi Isa turun lagi. Karena kalau kamu akan menggunakan ayat Al-Qur'an Az-Zukhruf 61 sebagai sanad, akhirnya begini, dimanfaat oleh kafir-kafir itu. Gitu loh. Itu akidah saudara Kristen kita hormati saja. Bukan tambah lu imani dan lu bela mati-matian. Lu geblek apa? Itu akidah saudara Kristen kita hormati saja. Dan itu pun dalam perspektif kekristenan itu harus didiskusikan lagi. Benar nggak Kanjeng Nabi Isa atau Yesus itu turun lagi? Itu biasanya edisinya kedatangan yang kedua, ya. Aku jelaskan di sini. Kamu buka Al-Qur'anmu, dia harus berawal dari Quran surat Az-Zukhruf, ya. Surat yang ke-43 ayat yang 59. Ini sebetulnya panjang, ya. Panjang nih, tapi kok dibaca ke sana bisa habis waktu kita. Ya, aku bilang dia ya Isa, ya, tidak lain hanyalah seorang hamba yang kami beri nikmat kepadanya dan kami jadikan dia sebagai contoh bagi Bani Israel. Jadi Isa itu hamba. Gitu. Hamba tahu hari kiamat. Ini sekaligus yang jawab tadi. Jawab ada pertanyaan kalau nggak salah, Yesus itu diciptakan mana buktinya? Ya ini dia hamba. Hamba itu pencipta atau dicipta?
Ya, di sini Yesus itu hamba, ya. Kita baca yang ke 60 ya. Lanjut yang ke ayatnya sama ya, yang ke 60. Ya. Dan sekiranya kami, ya, ada walu nasa'u ya. Nasa'u, kami menghendaki. Di sini muncul personal, yaitu kami. Bukan pakai K kecil, K besar ya. Kami ya, muncul ya satu personal. Ya. Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya ada di antara kamu yang kami jadikan malaikat-malaikat sebagai pengganti kamu di bumi. Siapa kami itu? Siapa? Kafir-kafir goblok tanya sama orang Islam, kalau ada kami begini itu siapa? Maka dia merujuk kepada alif, lam, ha. Jadi kalau alif, lam, ha itu, nama agung itu sekiranya menghendaki, niscaya ada di antara kamu yang kami jadikan malaikat-malaikat sebagai pengganti kamu di bumi. Ya. 60 masuk ke 61 ya. Ke 61 ini yang menjadi spektakuler. Ya. Yang menjadi rujukan. Makanya teman-teman Islam, enggak bosen-bosen gue bilang, Kanjeng Nabi Isa turun lagi itu akidah saudara Kristen kita. Posisi kita bagaimana sebagai yang goiru Kristen? Kita hormati. Bukan tambah lu imani, lu berpegang pada hadis. Hadis itu tidak didukung oleh Quran. Gitu loh. Bahkan bertentangan dengan Quran. Gue sudah bahas, nggak mungkin gue jelaskan satu persatu di mana bertentangannya. Itu hadis gue hadapi dengan hadis saja udah selesai. Dikatakan bahwa para nabi itu seperti tumpukan batu bata dalam sebuah bangunan dan aku tumpukan terakhir. Katakan dengan nabi itu begitu. Itu selaras dengan kataman nabi-nabi terakhir. Kok ada nabi lagi turun? Oh itu nabi lama tapi ya, turun lagi. Walaupun nabi nama, apakah dia turun lagi atau tidak? Dan dinyatakan turun lagi. Kalau dia tidak nabi, dia turun lagi enggak? Jadi jangan dibolak-balik. Taat sama Al-Quran. Hadis itu kita pegang kalau dia selaras dengan Al-Quran. Gue bukan waktunya menjelaskan itu ya. Ini hanya sekilas saja. Dan gue sudah jelaskan, lihat di channel gue, ya Kanjeng Nabi Isa tidak akan turun lagi. Ya. Biasanya saudara-saudara Islam kita yang mengatakan turun lagi, pijakannya di Quran surat Az-Zukhruf ayat 61. Nih ya, yang digunakan sama kafir goblok ini untuk memaksakan Yesus. Jadi dia bermain silogisme. Nah, itu Yesus tahu hari kiamat. Siapa lagi kalau bukan Allah? Karena yang tahu hari kiamat hanya Allah gitu. Kan geblek gitu. Silogisme enggak punya aturan. Kita lihat dulu siapa, benarkah di sini Isa? Dia ditulis wa innahu. Adapun Isa itu dalam tanda kurung. Sesuatu yang dalam tanda kurung ini boleh diperdebatkan. Dia tidak tekstual. Kalau gue di 13 atau 11 seri Kanjeng Nabi tidak turun lagi. Ada domir hu ya. Ada domir hu. Tuh masih apa ini tuh? Bentar aku ganti. Ya. Ada domir hu ya. Domir hu ini larinya kemana? Ke Al-Quran. Awalnya gue begitu. Karena apa? Ini panjang ceritanya ya. Mulai ada berhubungan dengan ayat lain. Ketika Kanjeng Nabi mengatakan yang disembah dan yang menyembah sama-sama masuk neraka. Terus Arab bajingan itu, si pagan itu menyodorkan sebuah nama. Bagaimana tentang putra Maryam gitu. Kanjeng Nabi diam lalu menjawab. Dengan apa? Dengan Quran. Karena Kanjeng Nabi mau dijebak, Kanjeng Nabi
mengeluarkan statement yang menyembah dan yang disembah sama-sama masuk neraka gitu loh. Kan tidak mungkin Kanjeng Nabi bisa masuk neraka. Tapi dia disembah. Nah, gimana jelasnya? Nah, dijelaskan oleh Al-Qur'an. Maka hunya itu Al-Qur'an. Dulu gue begitu. Kalau tafsirnya Al-Azhar punyanya agak sulit itu, bahasanya Melayu kental ya. Punyanya Buya Hamka, semoga Allah merahmati tidur panjangnya. Itu dia remang-remang kemana hunya itu, ya, remang-remang. Dalam edisi tafsiran Inggris ada yang ke Isa, ada yang ke Al-Quran. Nah. Tetapi kalau kita lihat aturan main yang ada dalam Lisanul Arabian, akhirnya gue berubah, tidak ke Al-Quran, tapi dia akan merujuk kepada ayat yang terdekat, yaitu kami. Mana tuh yang warna merah? Jadi hu ini Allah, ya, bukan Isa. Tahu kamu siapa saudara kafir kita tadi itu? Bukan Isa. Jadi wa innahu, nggak ada Isa di situ. Sesungguhnya dianya siapa? Kamu bilang Isa, aku bilang enggak. Karena apa? Dia harus kembali ke ayat yang ke-60-nya. Di situ muncul Allah, kami, ya, kami itu merujuk kepada Allah. Jadi begini, ya, dan sekiranya kami menghendaki niscaya ada di antara kamu yang kami jadikan malaikat-malaikat sebagai pengganti kamu di bumi. Nah, kami sudah aku. Kami itu siapa? Allah. Maka di ayat yang 61 ya, wa innahu, sesungguhnya dia itu kembali siapa? Kembali ke kami. Karena ini ayat terdekat. Logikanya begitu. Personal itu dikembalikan, subjeknya itu kembalikan kepada siapa? Ayat terdekatnya itu siapa yang menjadi objek? Subjeknya di situ Allah. Ya ini Allah. Itu loh belajar. Ya, jadi dan sesungguhnya dia, ya, wa innahu, Allah benar-benar mengetahui, bukan menjadi pertanda. Dia nggak setuju. Ilmu itu mengetahui, bukan pertanda. Ini kan terjemahnya pertanda. Karena sudah otaknya ketika mau menerjemahkan itu sudah masuk dongeng-dongeng Kanjeng Nabi bisa mau turun lagi. Tandanya apa? Kiamat, kata dia. Pemahaman dia kiamat sama sa'a aja beda. Ini sa'a nggak ngomong kiamat. Sampai mampus lu cari, nggak ada diksi kiamat di sini. Lu mau ngotot? Mau ngotot kamu? Kafir geblak kamu. Belajar Al-Quran dulu. Seperti gue nggak sembarangan, gue belajar Bible. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong bantu tap-tap ya. Sampai dingin kopi gue. Ayo, lu ngomong, mana ada kiamat di sini? Sa'ah. Beda arti sa'ah dan kiamat. Gitu loh. Lihat bahasanya di channel YouTube-nya Gus Putih. Atau tanya sama senior-senior kalian, santri Isa. Apa itu sa'ah, apa itu kiamat? Semua salah. Orang banyak keblangsak memahami kiamat. Orang ayatnya bilang wa innahu li saati, bukan kiamat. Saat kalau kita saat sebetulnya saat sahadat gitu loh. Saat bukan kiamat. Kalau gue terjemahkan kiamat itu apa? Bangkit. Lihat goblok. Ini kiamat bangkit. Kalau saat itu momen. Bahasa Inggrisnya momen. Saat, dan ini menjadi bahasa kita juga, saat. Momen bahasa Inggris. Maka jadilah lagu dangdut. Saat mana ku kenang wajahmu, kau yang dulu singgah di hatiku. Saat mana? Saat, bukan kiamat, blok. Ngerti gue?
Ini kacau sudah. Saat jadi kiamah, tunduk terhadap teks asli Al-Quran. Itu namanya eksegese. Kita tunduk terhadap teks, bukan kita menundukkan teks. Karena sudah dijejeli dogma, akhirnya terjemahannya seperti ini. Gitu loh. Ya. Belum lagi ilmu kok menjadi pertanda. Heran gue. Ilmu itu pengetahuan, mengetahui. Jadi Allah itu, ya, sesungguhnya Dia Allah benar-benar mengetahui akan datangnya saat. Gue ngomong sama kafir agak ribet karena dia nggak paham seperti Islam. Kita memahami ada proses waktu, saat dulu baru kiamah. Setelah kiamah kita ditimbang, dihitung, dihisap di padang mahsyar. Baru nanti kesonono, ada dua pilihan. Lu mau surga, lu sono. Lu neraka, sono, gitu loh. Cuman kan gue sulit jelasin ke kafir. Ya, yang Islam aja belum tentu ngerti apa kiamat, bagaimana yang kafir juga. Tolong bantu tap-tapnya ya. Ya, tolong bantu tap-tapnya. Gue ngaji bla-blaan ya. Gue denger gue bilang, gue ngaji bla-blaan. Lu seneng ngaji sama gue, ngaji nggak seneng lu minggat. Cari channel lain. Di sini nggak ada basa-basi, nggak ada. Supaya otak-otak yang geblek itu bisa menjadi cerdas. Sudah, tinggalkanlah basa-basi itu. Itu nggak mencerdaskan umat. Bebas di sini, yang Islam mau ngaji monggo, yang kafir juga monggo. Ya. Jadi sekali lagi gue bilang di situ, kembalikan kepada original teks. Lisanul Arabian mengatakan, wa innahu, nggak ada di situ Isa. Hu-nya siapa? Ya, di surat 61 aturan bahasa kembali kepada personal terdekat. Maka 61 60. Lahirlah muncul kami, yaitu alif lam lam ha ini. Maka yang menjadi sandaran hu, domir hu itu adalah alif lam lam ha itu. Klop sudah. Dan sesungguhnya dia alif lam lam ha benar-benar ya mengetahui akan datangnya saat. Gitu loh menerjemahkannya. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang itu saat itu, dan ikutilah aku, Allah. Inilah jalan yang ini terjemahannya apa lagi nih? Ya, mustaqim. Gue kurang setuju. Inilah jalan yang lurus. Inilah jalan-jalan yang orang-orang yang istiqomah. Jadi artinya Allah itu memerintahkan kita untuk mengikuti jalan-jalan orang-orang yang istiqomah. Jadi ada istiqomah, ada mustaqim, ada syirik, ada musyrik, gitu loh. Bukan lurus kok, larinya ke lurus gimana? Sama dengan ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan orang-orang yang istiqomah supaya kita bisa menapak tilasi. Allah perintahkan gitu. Itu loh. Ya. Dan janganlah kamu sekali-sekali dipalingkan oleh setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Tapi kebanyakan orang berteman dengan setan. Dan kalian tahu nggak apa itu setan? Apa itu iblis? Apa itu jin? Kalau nggak tahu ribet. Lihat di channel yang Gus Peti ketika menjelaskan episode Adam. Karena pertama kalinya disebut iblis, baru kemudian disebut setan. Gitu. Ya. Jadi itu untuk saudara kafirku sudah aku jelaskan ya. Nggak tahu akhirnya mencita waktu sudah ke 53 ya, kurang 7 menit. Tapi nggak apa-apa lah ya. Ini juga aku tidak fokus kepada saudara kafir kita. Untuk yang Islam juga perlu tahu bagaimana kita memahami surat Az-Zukhruf itu. Aku sekali lagi entah yang keberapa kalinya mengingatkan. Aku nggak bisa, ya bisa sih, tapi just for myself. Nggak bisa menulis Arabian. Membaca juga makhrajnya belepotan. Dan di sini bukannya ngaji pinter-pinteran nulis, itu namanya hot. Kalau kita di pondok pesantren itu namanya hot. Aku tahun 70 dulu diajari hot. 70, belum lah 70 ya, sekitar 75, 73, 74, 75. Jadi ada mata pelajaran hot. Hot itu nulis besar bagus-bagus, nulis lisanul Arabian. Kalau mohon bantuan doanya, guru Al-Qur'anku Gus Hendi itu paling cakep nulis lisanul Arabian.
nulis Arabnya. Gue nggak bisa. Ya gue sih disuruh, tapi aduh, gue nggak ada. Makanya gue ingatkan kalau ngaji ke gue bukan ngaji pinter-pinteran nulis Arab, bukan ngaji pinter-pinteran makhraj baca Arab. Kalau lu cari itu jangan di sini, cari channel lain. Yang gue gasak itu pemikiran-pemikiran lu supaya gobloknya hilang, itu loh. Jadi kita gosul fikir di sini mainnya. Ya. Makanya gue nggak bisa tulis. Kalau bisa gue tulis jadi keren, nanti dikirain ustadz beneran gue. Ya, jadi ini pemahamannya ya. Nggak ada Yesus di situ, nggak ada Isa di situ. Ya, oke, ya. Jadi harus ini hanya 3 ayat ya. Al-Zukhruf 59, 60, 61 tambah satu lagi 62 tadi. Seharusnya kamu baca dari awal, dari satu perikop penuh, supaya kena itu ya. Az-Zukhruf sebentar 4:3 ya. Az-Zukhruf 4:3 ya. 4:3 itu harus dibaca dari ayat yang ke-57. Perikopnya Nabi Isa alaihissalam mengajak kaumnya untuk beriman kepada Allah. Nah, situ dari 57 ya. Nanti menariknya di 58 itu ya. Karena bajingan Arab pagan itu menjebak Kanjeng Nabi ya. Dari 57 sampai nanti 67 baru tuntas. Tapi kalau gue baca semua ya repot. Gue baca 4 ayatnya sudah waktunya sudah kurang 5 menit ya. Jadi gitu ya. Di situ penjelasannya. Teman-teman, gimana ini? Waktunya sudah kurang 4 menit ya. Aku belum menjelaskan surat apa tadi? Surat Ali Imran dan surat Al-Maidah kalau nggak salah tadi ya. Ali Imran ya, Al-Maidah. Waktunya sudah habis. Nanti kalau aku nggak bacakan juga nggak enak ya. Oke, jadi itu untuk siapa ini? Si biang keringat ya. Aku sudah jelaskan. Kemudian untuk Joko, di mana dalilnya Alkitab kalau Yesus diciptakan? Aduh, yang kesel aku Kang Mas. Kamu lihatlah seri pertama, ya. Kamu nggak lihat seri pertama. Beni Lai Simanjuntak, apa dasarmu mengatakan Kristen menghina agama Yahudi? Munya ini kembali ke siapa ini? Nggak tahu gue. Ya siapa juga yang mengatakan begitu. Ya. Kang Sunanto Nanto. Terus berdakwah jangan menyerah. Ya. Terima kasih Kang. Ya. Jasmi. Kok bisa Allah ciptakan Yesus? Ya, di mana dalilnya? Di Quran hanya ada Isa bukan Yesus. Gue nggak perlu bicarakan lanjut ya. Kalau lu tidak memahami Isa itu bukan Yesus, Yesus bukan Isa, nggak usah masuk comparative religion. Itu pesan gue. Ya, karena kita tahu tuh seri yang ke-9 tuh mau tak tuntaskan sekalian supaya nggak punya hutang. Seri yang ke-9 komentar yang masuk apa? Ya, jadi gue nggak perlu baca. Yang masuk ke comparative religion karena di dalam kekristenan juga terjadi dualisme. Ada sepihak yang mengatakan gue sudah cari ada 4 tokoh yang menurut gue ya kompeten lah untuk membicarakan. Yang 2 mengatakan Isa dan Yesus ya, baik dari Katolik dan Protestan gue cari itu, gue share ya. Mengatakan itu sosok yang sama tapi dikisahkan dengan kisah yang berbeda. Tapi ada lagi di pihak lain 2 tokoh juga yang menurutku juga kompeten dalam ukuran mereka gitu ya. Artinya bagi mereka diakui sebagai pendeta mengatakan Isa dan Yesus sosok yang berbeda. Jadi di dalam kekristenan sendiri itu dualisme. Maka saran aku, kalau kamu mengatakan Yesus bukan Isa, stop, nggak usah masuk ke room comparative religion. Lah untuk apa? Misalkan kamu mengatakan disalib atau tidak disalib, kan yang disalib dikatakan di Al-Quran kan Isa bukan Yesus. Yang kamu bilang disalib itu Yesus.
Menurutmu Yesus bukan Isa, kan selesai sudah. Ngapain lu masuk? Kok geblek amat? Gitu ya. Oke, kita lanjut. Ya, kita lanjut seri yang ke-9 ya. Gue baca komen yang sifatnya akademis saja lah ya. Kalau yang jelunturnya nggak kena, gue nggak baca ya. Kang Nurkolis, alhamdulillah Brebes hadir ngaji, salam Islam nasional guru. Oke, Kawin hadir, salam Islam. Oke, terima kasih. Pertama Jaya Prana, assalamualaikum Gus, izin nyimak dari NTB Lombok. Oke, terima kasih. Lombok tempatnya orang-orang pinter, banyak pondok di sana ya. Kemudian Bobi Kucing, amin ya robbal alamin. Oke, terima kasih Kang Suyino, terima kasih atas 3 merah hatinya. Masih menyimak dari Kerinci Jambi, Kang Irfan Al-Akbar, terima kasih. Hadir Sensi Silver Wolf, Serigala Perak, terima kasih. Salam dari Maros Baru Sulsel, Sulawesi Selatan. Oke, terima kasih. Kapan-kapan kita makan coto Makassar. Giswati, alhamdulillah Hafiz dalam Isra. Salam Isra, Tuan Guru dan buat semuanya. Oke, terima kasih ya. Apalagi ini Poncopireno namanya, sulit sekali. Atas kehendak Allah Yesus diberi kuasa atas langit dan bumi, maka Yesus disebut Tuhan langit dan bumi. Atas kehendak Allah Yesus dijadikan Allah hakim yang adil. Atas kehendak Allah Yesus dijadikan Allah. Kapan Yesus dijadikan Allah? Ya. Tapi hati-hati ya. Kalau sampai salah memahami, aku menjadikan engkau sebagai Allah dan Harun itu nabimu. Itu ada, meskipun nanti terjemahannya perlu diperdebatkan lagi, ada di kitab Perjanjian Lama. Ketika Musa ya dijadikan Allah bagi Firaun dan Harun nabimu, itu ada. Tapi itu pun ya, itulah hebatnya. Jadi gini ya teman-temanku Islam juga, jangan terlalu alergi. Keilmuan itu berbicara objektif. Kita harus akui kehebatan orang Yahudi. Walaupun tertulis bahwa Musa dijadikan Allah, itu mereka paham bahwa Musa itu bukan Allah. Allah mereka hanya tunggal, bukan tritunggal, yaitu YHWH. Yang jadi masalah dalam kekristenan, tidak ada satupun ayat Yesus itu dijadikan Allah, tapi ngototnya minta ampun. Ya kita hormati saja kalau memang mereka begitu. Cuma kan kita berbicara dalam rangka akademis, perbedaan itu boleh kita diskusikan. Tentunya tentang saling hormat gitu, ya. Ini dari Kang Mas Dani Borneo, terima kasih atas konfirmasinya. Sepertinya seri 89 sama Gus. Oke, terima kasih. Dan itu sudah dikonfirmasi sama Graito ya. Vikarus Resmin, Yesus Kristus nggak pernah dicipta karena ia adalah firman Allah dan telah ada bersama Allah dari semula kekal. Untuk saudariku atau saudaraku Vikarus ya, tolong lihat di seri awal ya. Yang namanya firman Allah itu mesti bukan Allah. Yang namanya gambar Allah itu mesti bukan Allah. Ucapan Gus Beti itu mesti bukan Gus Beti. Gitu aja ya. Untuk lebih jelas silahkan lihat di channel di seri-seri awal gitu. Ya. Kemudian gue nggak ada waktu ya, karena sudah lewat di 3 menit untuk siapa si Biang Keringat ya, tapi sudah di seri 8 tadi komentarnya sudah gue baca, jadi artinya gue tetap memberikan apresiasi terhadap komen ya. Jadi kita harus bagi waktu ya, karena ujung-ujungnya kalau aku bahas juga ya muter seperti tadi. Kamu itu muter aja seperti tadi ya, yang di seri 8 tadi komenmu, dan aku sudah jelaskan nggak ada di sana Yesus, nggak ada Isa, karena itu domir
Itu ya. Oke. Terima kasih untuk biang keringat ya. Kemudian apa ini? Bang Bandi, Yesus itu Allah sembahan oleh pernyataan Sang Bapa sendiri. Baca Ibrani ya 1:8. Tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Terima kasih, itu sudah dijawab ya. Itu nanti harus dirujuk karena pertama begini, siapa yang menulis surat Ibrani itu? Itu debatnya nggak habis-habis sampai sekarang. Nggak tahu kenapa Ibrani bisa lulus kanon. Ya tanyakan kepada bapak-bapak gereja. Sampai sekarang siapa yang nulis surat Ibrani itu nggak jelas. Bukan Paulus itu. Itu sudah kita bahas ya. Tanyakan kepada santri-santri Isra. Surat Ibrani itu menjadi perdebatan para pakar Alkitab. Siapa sebetulnya yang nulis? Memang kalau gaya bahasanya itu mirip-mirip gaya bahasa yang dipakai oleh Paulus. Tetapi tidak ada yang menyimpulkan itu tulisan Paulus. Akhirnya keluarlah itu yang menulis orang yang belajar kepada Paulus. Tapi siapa dia? Who is? Enggak ada yang jelas. Terus kamu pakai di sini Ibrani ya, karena memang dia lolos kanon. Yang menjadi pertanyaan, kenapa ketika proses perkanonan dulu kok Ibrani bisa lolos? Ya nggak tahu gue. Itu dulu tanyakan coba tanyakan kepada bapak-bapak gerejamu, bapak-bapak rohanimu ya. Kenapa itu bisa lolos? Siapa yang menulis surat Ibrani itu? Ya, itu yang pertama. Yang kedua, Ibrani itu ini sudah gue jelaskan, ada videonya silakan lihat ya. Tapi terima kasih untuk Kang Kurnadi Udi sudah membantu aku. Itu dia mengutip Mazmur 456. Mazmur 456. Kutipannya itu sudah mengalami distorsi gitu ya. Coba itu sudah aku bahas ya. Mazmur berapa? Kita lihat di sini ya. Ibrani. Nah ini. Ini tuh. Dia mengutip Mazmur 457 sampai 8. Ini lihat ini. Ini ada catatan kaki dan ini sudah kita bahas kok ini. Coba di TikTok dulu. Nih, lihat catatan kakinya ini. Ya. Nih catatan kakinya. Ya. Sebentar. Nih catatan kakinya nih. Ya, ini catatan kakinya ini. Kalau kurang jelas silahkan konfirmasi ke LAI. Ya, kenapa jadi begitu? Silahkan. Ya. Kan boleh jadi kamu nggak setuju sama terjemahan LAI, ya nggak apa-apa. Gitu. Seperti gue nggak semua setuju kepada terjemahan Depak. Tapi gue ketika mengkritisi, gue memberikan solusi. Seperti Azugur ini tadi, gue nggak setuju terjemahannya. Tapi kan gue memberikan solusi, bukan hanya sekedar mengkritisi. Nah, kalau lu ya berpegang kepada terjemahan yang ada, lu tanya kenapa bisa begitu terjemahannya. Karena itu Ibrani 1:8-9 itu mengutip dari Mazmur 457 sampai 8 seperti yang disampaikan oleh Kang Kurnadiudi ya. Terima kasih sudah membantu menjelaskan Kang Kurnadiudi ya. Di situ sudah dijelaskan ya. Oke. Kalau kurang jelas lihat channelnya Gus Peti, sudah ada videonya itu ya. Oke. Jadi jangan memaksakan